Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, sahabat-sahabat GPIB, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam program I Call GPIB di bulan Januari. Hari ini, tanggal 20 Januari, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh GPIB melalui sabda bina umatnya. Sahabat GPIB, sebelum kita masuk dalam istirahat kita masing-masing di hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, banyak terima kasih karena Engkau memberi waktu bagi kami untuk memasuki tahun 2025 sekaligus mengisinya. Sudah 20 hari Engkau izinkan kami, dan kami mau merenungkan firman-Mu supaya kami sama-sama dapat melakukan menerapkan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Berbicara bagi kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan amin. Bapak Ibu dan Saudara, sahabat-sahabat GPIB, sama-sama kita membaca Alkitab kita yang diambil dari Matius 11 ayat 20 sampai 24 dengan judul mensyukuri momen saat ini. Saya akan bacakan berita firman Tuhan hari ini. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkain kabung dan abu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Adapun engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sebab jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih ada sampai sehari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, apa yang disebut dengan momen? Momen dalam kamus KBBI itu berarti waktu yang pendek atau saat ini. Jadi yang disebut dengan momen adalah sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah pernah kita lakukan, dan yang sudah pernah kita pahami selama ini. Pertanyaannya, Bapak Ibu dan Saudara, apa momen saat ini? Momen kita saat ini, Bapak Ibu dan Saudara, adalah sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Pertama, kita sudah memasuki tahun 2025, melewati tahun 2024. Banyak momen yang kita sudah lewati tahun 2024 kemarin. Mungkin sesuatu yang sangat menyakitkan, dan mungkin kita berpikir kita tidak mungkin bisa hidup di tahun 2025. Tetapi ternyata Tuhan masih memberi hidup. Mungkin kita sudah putus harapan di tahun 2024, tetapi di tahun 2025 Tuhan masih memberi kesempatan untuk memasuki tahun ini dan mengisinya dengan baik. Lalu banyak hal lagi Bapak Ibu dan Saudara
momen-momen yang pernah kita lakukan. Lalu apa artinya momen saat ini? Saat ini kita diberi kesempatan lebih banyak. Kita diberi kesempatan untuk hidup. Kita diberi kesempatan untuk berkarya. Kita diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Perhatikanlah apa yang ditegur Yesus dalam kitab yang baru kita baca. Ternyata Tuhan Yesus pada zaman dulu pernah memberikan mujizat-mujizat di beberapa kota yang ia tegur. Hasilnya apa? Hasilnya adalah orang-orang yang pernah langsung melihat mujizatnya ternyata menganggap remeh, menganggap tidak perlu diikuti, atau bahkan mendengar dari telinga kiri keluar telinga kanan dan sebaliknya. Sementara orang-orang yang di luar dari 3 kota yang disebut itu, ternyata mereka adalah orang-orang yang percaya, termasuk banyak orang Kristen. Orang Kristen percaya pada Tuhan Yesus yang ternyata adalah Raja segala raja. Bahkan banyak berkat yang diperoleh oleh banyak orang, bukan oleh orang Kristen, oleh banyak orang, karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita coba lihat diri kita sendiri. Apakah kita sama seperti 3 kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus ini? 3 kota ini mengibaratkan orang-orang yang sudah mendapatkan atau mendengarkan firman Tuhan bertahun-tahun dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Justru penduduk-penduduk dari 3 kota ini sama sekali mengabaikan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Sungguh sangat disayangkan. Ini mengibaratkan kita juga, kita yang sudah mendapatkan berkat Tuhan, kita yang sudah mendapatkan kecukupan dari Tuhan, kita yang sudah mendapat keuntungan dari Tuhan, ternyata kita menyia-nyiakan waktu. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri itu justru kita manfaatkan, bukan untuk menjadi setia, tetapi justru untuk tidak setia. Sudah banyak orang yang melakukan seperti ini, dan teks kita mau menegur. Bahkan ada orang yang punya pemahaman nampaknya rumput tetangga lebih baik dari rumput sendiri. Ini kan sebenarnya kiasan yang mau menjelaskan bahwa kita hanya menilai dari orang luar, seakan-akan orang luar lah yang lebih baik. Padahal kita lah sebenarnya yang lebih baik. Hanya kita tidak membuka mata dan kita tidak membuka iman. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pikirkan diri kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sudah begitu baik memberi banyak berkat. Apa yang kita terima berkat dari Tuhan sangat luar biasa. Katakanlah, yang tadinya kita tidak punya rumah, sekarang sudah punya rumah. Yang tadinya kita tidak punya istri, tidak punya anak, sekarang kita sudah punya. Yang tadinya kita merindukan kendaraan, sekarang sudah punya. Lalu apa yang terjadi? Yang sering terjadi adalah ketika kita sudah punya segala sesuatu, kita mengatakan kita terlalu sibuk. Apa yang terjadi? Karena kita sibuk, kita lupa beribadah pada Tuhan. Hati-hati, Tuhan bisa menarik kembali berkat-Nya karena kita tidak menghormati Tuhan. Apakah kita menerima berkat Tuhan sebelumnya itu karena usaha kita sendiri? Belum tentu.
Kalau Tuhan tidak memberi berkat kepadamu, maka engkau tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sebenarnya semua yang engkau dapatkan itu adalah dari berkat Tuhan. Itu pinjaman dari Tuhan. Karena pinjaman dari Tuhan, kalau engkau mendapatkan banyak berkat, Anda harus lebih setia. Bukan lebih mungkir, bukan lebih melakukan segala sesuatu yang tidak taat, bahkan justru melawan Tuhan. Itu keliru. Kalau Anda mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan, buktikanlah yang baik itu menjadi kehidupanmu, dan Anda harusnya lebih setia. Bukan Anda menyatakan saya lebih sibuk. Apakah kita lebih sibuk dari Tuhan? Ini mungkin menjadi perhatian kita, Bapak Ibu dan Saudara. Sekali lagi, kalau kita mendapatkan keajaiban dari Tuhan, mendapatkan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, sekarang kita miliki, itu berarti kita harus lebih setia. Jadi ukuran kita di hadapan Tuhan bukan karena Anda punya banyak harta, bukan Anda punya banyak anak, bukan Anda punya keturunan, bukan. Yang menjadi ukuran Tuhan adalah Anda setia atau tidak. Dari mana kita tahu? Bapak Ibu coba perhatikan Abraham. Abraham, ia bisa dikatakan bapak orang beriman karena dia setia. Setia dalam usia 100 tahun yang tidak mungkin lagi punya anak, tetapi dia setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan katakan, Abraham, kesetiaanmu itu kuhargai dan kau punya anak. Bagaimana dengan Daud? Ya, Daud memang melakukan kejahatan, istri orang diambil, tetapi hasilnya apa? Hasilnya Daud bertobat. Dia mengatakan, oh Tuhan, ampuni aku. Dan kemudian karena dia melakukan apa yang ia ungkapkan, maka Tuhan memeliharanya sampai mati. Bahkan sampai hari ini orang lebih mengenal Daud daripada Saul. Ini membuktikan Bapak Ibu dan Saudara, kesetiaan kita, taruhan hidup. Ini bukan sesuatu yang main-main. Tahun baru bukan menunjukkan bahwa kita lebih hebat. Tidak. Justru sebenarnya tahun baru menunjukkan bahwa kita lebih lemah. Kenapa? Perhatikan saja Bapak Ibu dan Saudara. Tidak ada orang yang lepas dari tahun baru. Kalau orang mau lepas dari tahun baru, artinya lepas dari waktu Tuhan, apa yang terjadi? Ya matilah dia. Jadi semua waktu untuk kita itu dibuat Tuhan. Jadi pemahamannya Bapak Ibu dan Saudara, hati-hati. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberi waktu bagi kita bermain-main di tahun lalu, tahun sekarang belum tentu. Oleh karena itu, mari kita bertobat. 3 kota yang dikatakan dalam teks kita itu mengibaratkan orang yang sudah mendapatkan banyak berkat dari Tuhan tapi mengabaikannya. Hasilnya apa? Tuhan mengutuknya. Janganlah Tuhan sampai mengutuk kita, atau janganlah Tuhan sampai mengakhiri kita oleh karena ketidaksetiaan kita. Jadi mari kita berpikir baik-baik. Mari kita tanya diri kita, apakah kita sudah setia kepada Tuhan?
Jika tidak, maka manfaatkan kesempatan ini untuk belajar setia dengan cara baca firman Tuhan, renungkan dan praktekkan. Tetapi jika Anda menganggap bahwa Anda sudah setia kepada Tuhan selama ini, buktikan kesetiaan itu sampai akhir hayat Anda. Jadi tidak ada waktu bagi kita untuk tidak setia. Kita diminta hidup untuk setia, bukan hidup untuk berhasil, bukan hidup untuk menjadi kaya, bukan hidup untuk menjadi hal-hal yang berbeda. Tuhan hanya minta setia. Kenapa? Karena Tuhan sendiri setia pada kita. Biarlah itu menjadi perhatian kita, sahabat-sahabat GPB. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita praktikkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberi yang baik dalam kami. Kami paham bahwa Engkau mengingat kami untuk menjadi setia di tengah-tengah dunia ini sampai kapanpun. Yesus pun menunjukkan kesetiaannya dalam kancah dunia yang dalam situasi-situasi apapun. Teladan Yesus menjadi sesuatu petunjuk bagi kami. Bagaimana kami harus mempertahankan kesetiaan. Kesetiaan itu ternyata mahal. Dan itulah sebabnya Engkau selalu mengajak kami untuk melakukan dan setia kepadamu sampai akhir hayat kami. Biarlah ini menjadi hal yang baik bagi kami, peringatan baik bagi kami, dan introspeksi bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat-sahabat GPB, terima kasih sudah mengikuti Night Call GPB. Biarlah itu menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.